Ya, oke. Hari ini kita sidang dengan agenda pembacaan gugatan. Tadi kita sudah menyampaikan atau sudah membaca gugatan yang dihadiri oleh kuasa hukum dari tergugat juga. Pembacaan gugatan sudah selesai dan agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Kalau tadi ada beberapa gugatan dan mungkin ada yang bisa di-spill nggak Bang? Apa aja sih gugatan yang dibahas tadi Bang? Kalau pembacaan gugatan itu ada beberapa hal yang kita tuntut terkait dengan hak asuh anak, terus terkait dengan harta bersama, nafkah ida, terus tentang hak royalti juga kita ajukan untuk kalau kita terkait dengan harta bersama. Berikut dengan kendaraan, harta bersama itu ada kendaraan, ada rumah, tanah dan lain-lain lah gitu. Total ada berapa Bung? Ada Berapa poin Bang? Total ada berapa poin petitum yang disampaikan? Petitum tadi sih kita sampaikan cukup banyak ya, cukup banyak. Tadi sih majelis hakim menyampaikan untuk coba untuk dimediasi lagi, tapi kan memang para pihak kan udah deadlock waktu sidang minggu kemarin, jadi memang tidak ada ruang lagi untuk bermediasi, lalu masuk ke agenda jawaban minggu depan. Emang permintaan apa aja sih yang disampaikan di Nara buat Iya, ada yang tadi saya sampaikan sih harta bersama terkait dengan hak asuh anak. Kita minta untuk hak asuh anak tuh sepenuhnya klien kita gitu Bu Inara. Terus terkait dengan harta bersama juga kita masukkan dalam tuntutan kami, nafkah ida, terus nafkah merah itu sama nafkah untuk anak agak kenceng Bang setelah perceraian itu. Bang, kan biasanya kalau perempuan yang menggugat biasanya nih di mana-mana tidak terpenuhi nih Bang, terkait dengan adanya tuntutan seperti nafkah dan segala macam, karena dia kan posisi sebagai penggugat Bang. Gimana nih Bang? Kalau itu sih itu sudah masuk pokok perkara lah ya. Kita tidak bisa untuk menyampaikan terlalu dini, terlalu prematur kita menyampaikan itu. Tapi kan itu hak dari semua orang, dan seperti yang tadi dipertanyakan itu sebenarnya kan enggak gitu. Perempuan siapapun yang mengajukan gugatan dan terkait dengan hak asuh anak ataupun harta bersama itu adalah hak hukum dia gitu, bukan hanya perempuan ataupun laki-laki, semuanya itu memiliki hak dan tidak ada undang-undang yang mengurangi hak-hak seorang wanita begitu. Jadi terkait dengan hak asuh anak kan sudah jelas tuh di kompilasi hukum Islam kan pasal 105 huruf A itu menyatakan kalau memang anak di bawah 12 tahun itu sepenuhnya adalah hak asuh anak itu jatuh kepada ibunya. Bang, terkait royalti juga kan gugatannya seharusnya tidak ikut di dalam sini. Kenapa diikutsertakan nih Bang di sini Bang? Iya, sebenarnya sih ingin saya sampaikan untuk sudut pandang teman-teman ya, kan banyak yang seperti kemarin juga dipertanyakan itu harusnya kan diajukan di pengadilan niaga gitu. Jadi ini sih baru pertama di Indonesia sih gitu. Dalam sengketa artis atau penyanyi juga yang ada di Indonesia belum menyampaikan itu, dan ini pertama di Indonesia. Bahwa kita ketahui dalam hak cipta itu kan, dalam undang-undang hak cipta itu kan hak eksklusif. Hak eksklusif itu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Nah, hak moral itu memang melekat secara abadi kepada penciptanya. Itu nggak bisa kita gabungkan dalam gugatan ini. Tapi hak ekonomi ini adalah bagian daripada harta bersama, karena kita tahu definisi dari hak ekonomi itu sendiri kan dia benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud itu didefinisikan dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, benda bergerak tidak berwujud ini kan memiliki nilai, dan royalti yang kita ajukan itu adalah lagu-lagu yang diciptakan pada saat perkawinan berlangsung gitu. Ini pertama kali di Indonesia sih sebenarnya. Jadi teman-teman juga harus mengetahui itu, karena hak ekonomi atau hak royalti itu bisa beralih sebenarnya, kecuali hak moral. Hak moral itu kan melekat secara abadi sampai dia meninggal pun baru diwariskan. Tapi kalau hak royalti itu memang dia bisa beralih. Dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta itu dia bisa beralih karena waris, bisa beralih karena wasiat, bisa beralih karena perjanjian, atau bisa beralih karena undang-undang menyatakan itu ataupun putusan pengadilan menyatakan itu gitu. Jadi kami gugat royalti itu maksudnya petitum dalam gugatan kami terkait dengan royalti itu adalah terkait dengan hak ekonomi dalam
undang-undang hak cipta. Jadi itu sah menurut hukum untuk kita ajukan itu. Jadi pandangan teman-teman harus diluruskan dulu. Kami bukan menggugat lagu itu adalah mengklaim untuk ciptaan kami, bukan, karena itu hak moral itu memang melekat secara pribadi kepada penciptanya, tapi kami lebih fokus kepada hak royalti karena itu merupakan harta bersama juga. Gitu. Bang, kemarin kan mediasi kan gagal Bang digelar. Terus kira-kira mungkin ada yang bisa disampaikan apa sih sebenarnya penyebab mediasi gagal Bang kemarin Bang dari Inara Virgo? Iya, kalau mediasi itu kan keinginan kedua belah pihak harus tercapai. Tapi kan kita lihat bahwa keinginan klien kami tidak diakomodir oleh pihak tergugat atau dari Virgon sendiri. Setelah dicoba dari majelis hakim maupun dari mediator, tapi memang keduanya itu tidak ada titik temu gitu. Jadi ya memang gagal begitu. Ada poin yang disorot nggak Bang? Poin yang disorot sih untuk mediasi sih lebih fokus ke masalah pengasuhan anak ya gitu. Dari pihak Virgon ingin untuk menguasai mengasuh anak sepenuhnya dari klien kami juga sepenuhnya harus kepada klien kami gitu. Karena yang tadi saya bilang dalam kompilasi hukum Islam kan udah jelas anak 12 tahun itu sepenuhnya untuk guru. Gitu. Nah itu yang nggak ada titik temu gitu. Bang, tadi kan abang sebut soal nafkah iddah, emang memangnya Inara minta berapa sih Bang? Kalau itu nanti aja lah, itu nanti kita masuk ke pokok perkara aja lah ya gitu. Bang, penegasannya tadi gugatannya 11 bukannya jumlah poinnya. Ya, itu poin-poin yang nggak bisa saya jabarin secara detail ya. Nanti itu masuk ke pokok perkara. Lebih itu. Udah. Bang, pasca bercerai ini mungkin kesiapan Inara sebagai single mother gimana sih Bang? Atau Bang sebagai pengacaranya? Kalau sebagai kesiapan mungkin dia udah melakukan kesiapan ini dari awal mengajukan gugatan ini ya dengan coba untuk bekerja karena memenuhi nafkah dari untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dia memutuskan untuk membuka cadang untuk bekerja gitu, mengganti posisi Virgon yang harusnya memberikan nafkah kepada anak-anaknya, namun dalam proses ini kan dia tidak memberikan nafkah. Jadi ya, kurang lebih sih dari klien kami sih udah siap sih secara mental gitu. Bang, jika dilihat kan kemarin seolah-olah menjadi seperti bahan bulian saat Inara ikut ke sini tuh datang dari keluarga pihak sebelah. Bagaimana apakah nanti ada jalur hukum yang akan diambil lagi Bang? Kalau itu udah bukan substansinya lah ya. Kita kan ngomong di sini masalah perkara gugatan ini. Kalau terkait dengan masalah hukum atau upaya bulian dari itu kan kemarin juga ditanggapi oleh klien kami bahwa dia tidak menanggapi bulian ataupun apapun sindiran yang disampaikan oleh pihak-pihak itu. Jadi itu dalam konteks kami nanti jauh lagi gitu. Kalau hadir sih memang ini karena udah masuk ke agenda gugatan. Kalau agenda gugatan itu kan tidak diwajibkan untuk prinsipal atau pihak Inara hadir, begitupun dari pihak Virgon. Itu kan tidak diwajibkan karena sudah diberikan kuasa. Jadi kuasa ini kami lawyer lah yang mewakili memberi kuasa dari saudara Inara. Minggu depan Inara datang nggak Bang? Kalau itu sih kita kurang tahu ya. Tapi dengan kesibukan yang ada sih paling dikuasakan dari kuasa hukum yang sidang. Bang, tapi Inara sendiri meminta haknya itu hanya untuk anak itu, bukan hak sebagai istri kepada dia. Kalau hak dari istri juga ada, gitu. Ada tuntutan untuk istri, baik harta bersama, baik pun royalti tadi, gitu. Bang, yang royalti itu tersebut nominalnya nggak sih berapa Bang? Kalau royalti itu mungkin udah masuk ke pokok perkara ya gitu. Jadi yang intinya sih kami menuntut sebagian dari hak royalti. Gitu. Bang, jika nanti pihak Virgon nggak bisa memenuhi salah satu dari gugatannya Inara, kira-kira ada langkah lagi? Iya, ada konsekuensi atau langkah nggak, misalkan nanti dari pihak Virgon nggak bisa memenuhi salah satu dari permintaan Inara? Sebenarnya kan kalau tidak memenuhi kan itu berarti udah melawan marwah negara, melawan pengadilan gitu. Karena kan perintah dari pengadilan itu kan harus dijalankan oleh warga negara gitu. Bang, suaranya kencangan dikit. Kencangan dikit. Gitu sih. Kalau royalti sih kita nggak menentukan untuk angkanya, tapi presentasinya lebih ke presentasinya gitu. Jadi kan royalti ke depannya kita nggak tahu nominalnya berapa. Jadi kami menyampaikan tuntutan kami dalam royalti itu presentasi, gitu. Presentasi yang didapat lalu setelah dipotong pajak itu bersih presentasinya ke kami itu. Bang, apakah ada klarifikasi aja Bang, benar Inara membatasi pertemuan dengan orang tuanya anaknya? Kalau itu sih udah masuk. Kalau selama ini enggak, ulang tahun Starla baru dalam bulan ini juga Virgon datang ketemu gitu. Jadi nggak ada batasan sebelum sidang ini dimulai itu nggak ada. Gitu.
Clear, Kalau di ya? dalam gugatan ada permintaan buat jaga jarak nggak bang? Iya, Virgon. ada kami sampaikan untuk jaga jarak antara Virgon dengan anak, karena itu kan anak itu kan masuk dalam objek perkara juga gitu. Karena terjadi sengketa perebutan hak asuh anak dari pihak penggugat maupun tergugat. Jadi itu kan secara tidak langsung bahwa anak itu merupakan objek dalam perkara ini. Gitu. Jaga jaraknya seperti apa sih bang? Ada batasan jarak yang kami sampaikan dalam tuntutan kami. Bang, terkait surat perjanjian Virgon sama Inara yang mau menafkahi 40 juta itu, kata Inara kan sampai saat ini belum pernah terima ya dari Virgon. Seperti apa nih Bang? Ya kalau itu kan tadi sih saya sudah sampaikan bahwa memang hak yang seharusnya didapat sebelum hak yang seharusnya didapat sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah itu tidak dilaksanakan oleh Virgon sebagai seorang suami. Kan saat ini kan masih statusnya sebagai depan kamera bang. gitu kan, statusnya kan masih sebagai istri gitu secara hukum nasional ya, hukum positif. Nah, tapi itu kan tidak dipenuhi oleh saudara Virgon. Nah, untuk hak itu kami tuangkan dalam gugatan kami gitu. Artinya Virgon sejauh ini sudah tidak menafkahi ya Bang? Iya, sudah tidak menafkahi, itu jelas itu. Ya, makasih bang. Apa? Sidang selanjutnya itu minggu depan. Tanggal 21, 7 hari dari hari ini.